Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati Al-Ustaz Ibrahim, Ustaz Irwan, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di satu tempat yang mulia. Mudah-mudahan rumah yang dijadikan sebagai majelis ta'lim atau majelis ilmu pada hari ini Allah turunkan keberkahan dan senantiasa kita semua mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan itu baca kitab daripada Wasiatul Mustafa, yaitu wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hadis au kama Rasulullah. Ya Aliyu, wahai Ali, idza kabarta lis salati fafarij asabi'aka. Kalau engkau mau melaksanakan salat, fafarij asabi'aka, maka renggangkan jari jemarimu. Jadi ketika kita takbir, sunnahnya ini adalah renggang. Jadi gini, ya, jangan begini. Kalau begini, ya nggak ada anjuran buat laki-laki, tapi ada dibuka. Ya, ini nih agak dibuka. Dan sunnahnya ini takbir itu ya, yang afdol ya. Kalau bicara afdol nggak begini, tapi begini. Bab dalam Nailul Raja dijelaskan semuanya jari jemari ini ngadep kiblat. Kalau ngadep kiblat ya begini. Jadi Allahu Akbar, ininya adalah baina di sini di antara dua bahu kita, dan ini lempengan hadwa udune, yaitu adalah lebah. Posisinya ini sejajar dengan daun bawah daun telinga. Jadi ini dibuka. Nah, kalau laki-laki sunnahnya agak dibuka ini. Bahu ini dibuka. Jadi Allah. Allah. Kalau perempuan agak rapat. Jadi ini ada beberapa yang membedakan antara sholatnya laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki agak dibuka, kalau perempuan kalau laki-laki agak dibuka, perempuan agak ditutup, agak dirapetin. Nah, ini kalau bicara afdal. Bukan berarti juga orang yang sholat takbir begini kagak sah. Ya, tetap sah. Cuman secara afdaliyah nggak dapat. Warfa yadaika hadwa mankibaika, dan angkatlah kedua tanganmu hadwa mankibaika, sejajar dengan dua bahu. Kalau kita dulu lagi masih mondok sama sajoim, hadwa tuh lebahan ya, lempengan ya, posisinya ya sejajar tuh, hadwa tuh sejajar. Angkat segini, jadi dua bahu. Wa idza kabarta fadha yaminaka ala simalika. Apabila engkau telah bertakbir, fadha yaminaka, maka letakkan tangan kananmu ala simalika, di atas tangan kirimu. Nah, ini di sini. Dan sunnahnya di mana? Sunnahnya itu adalah agak digeser sedikit sebelah kiri. Jadi tapi nggak kesini-sini banget ya. Jadi agak di sini. Ya, sini. Jadi agaknya di sini. Di sini. Tangannya di kiri gitu. Iya. Jadi tangan ini agak sini sedikit. Agak geser ke kiri sedikit. Ini agak geser segini. Agak ini mau menyebut golok tadi. Kalau ini menyebut golok mau main palang pintu ya di sini murun. Ya. Ya kalau di sini mungkin lagi sakit hati kita sholat ini. Jangan sakit hati. Di sini. Jadi di situ. Tahta suratika,
di bawah pusarmu. Nah ini kalau buat siapa? Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi maka naruhnya di mana? Di bawah pusar. Ya, jadi Allahu Akbar di bawah. Nah kalau kita Imam Syafi'i ya di sini. Ya. Kalau Imam Hanafi ya di bawah pusar. Atau kalau Imam Malik ya. Allahu Akbar. Lempeng lagi lepas. Jadi kalau yang begini ya ada ikutan. Yang di sini di bawah sini ya ada ikutan. Kalau di sini ya ada ikutannya kita. Nah jadi kita jangan bingung tuh kalau misalnya kita sholat nanti di Masjidil Haram. Mudah-mudahan Allah nasibkan sampai ke Masjidil Haram. Kalau kita sholat nanti di Masjidil Haram ketemu orang yang ya gaya sholatnya macam-macam. Ada yang Allahu Akbar lepas, ada yang Allahu Akbar di sini, ada yang Allahu Akbar di sini, ada yang Allahu Akbar kekedik. Jangan aneh. Kenapa? Ya sebab memang di dalam 4 mazhab itu ya beda-beda cara naruh tangannya setelah takbir itu. Jadi beda-beda, jangan kaget. Sebab kalau udah di sana itu yang mazhabnya gimana juga ada. Yang Syafi'i ada, Maliki ada, Hanafi ada, Ibnu Hazm ada, ya. Yang kagak punya mazhab juga ada. Semuanya ada. Jadi beragam kita ngeliatin tata cara orang ibadah. Ada yang habis sholat Allahu Akbar tuh tengok. Allahu Akbar, ada yang ngeluarin HP begini, ada. Macam-macam udah. Gitu sambil balas WA. Salat Allahu Akbar. Berdering, angkat. Ya, dibuka sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaco deh itu mudah. Gitu. Wa ijarokata fadha yadaika ala rukbatika. Apabila kamu ruku, fadha yadaika, maka letakkan kedua tanganmu. Ya. Ala rukbatika, di atas dua lutut kita. Jadi naruhnya di atas lutut. Nah, afdoliyahnya gimana? Anjurannya tangan kita jari jemari kita ini semua ngadep kiblat. Ya, jadi gitu. Ya, agak dibuka dikit sini. Jadi ini. Jadi gitu. Bukan berarti begini nggak sah, begini ya sah. Cuman afdoliyahnya kagak dapet. Jadi aturannya yang betul itu begini. Jadi ini biar apa? Biar ngadep kiblat semuanya. Angkat sujud ada berapa? Angkat sujud ada 7 jidat, 2 telapak tangan beserta apa? Ini perut apa namanya? Tangan, terus 2 lutut dan 2 perut ibu jari. Ya, ibu jari kaki. Nah, itu kalau bisa semuanya dari kelingking sampai jempol kaki perutnya nempel. Kalaupun nggak bisa minimal 1, ya jempol doang. Kalau memang tidak ada unsur kedaruratan, maka kagak ada yang nempel misalnya, ya kagak sah sujud kita. Kalau sujud kita kagak sah, ya sholat kita kagak sah. Ya. Gimana sholat pakai masker, sah kagak? Nah, sholat pakai masker ya, kalau memang ada seperti sekarang ini, ya sah-sah aja. Sebab hidung bukan dari anggota sujud. Ya. Andai kata tidak ada alasan, misalnya nggak ada corona, nggak apa, pakai masker, nggak sampai membatalkan sholat, sampai kepada makruh, ya makruh. Kenapa? Sebab Nabi ngelarang ketika kita sujud menutup mulut kita. Menutup mulut makruh hukumnya ketika sholat. Tapi tidak jadi batal. Berarti kalau misalnya ada alasan, tidak jadi membatalkan sholat. Sebab yang anggota sujud mah ini, ya. Dahi kita, ya dahi kita dari sini sampai sini, di dahi, sini, di dahi. Ini mah bukan anggota sujud. Cuma umumnya kalau ini udah nempel, ini mengikut, ya. Kecuali hidung kita di belakang pala kali. Kalau hidung kita di belakang pala, ini nempel, ini ketinggalan, gitu. Ya kalau jidat nempel, ya hidung pasti ikut. Sunnahnya dibuka, ya afdalnya. Kalau misalnya ada keadaan yang darurat harus pakai masker, ya kan masker itu bukan berarti dalam keadaan misal corona doang. Misalnya kita lagi pilek, yang kalau misalnya karpet itu banyak debu, yang kalau kita hirup sujud itu bisa bangkis, ya pakai masker. Ya. Berarti ada
sesuatu yang menyebabkan kita pakai masker. Wa idza raka'ta wa farijru wa yadayka wa farij baina asabi'aka, dan renggangkan di antara dua jari jemari tangan kita. Ya, jadi dua jemari tangan ini renggangkan juga ketika kita sujud. Ya, sebab ini jangan sampai apa? Jangan sampai ada sesuatu yang mengganjal, ya, menutupi daripada apa? Daripada tempat anggota sujud kita. Dan ketika kita sujud, ya kalau di kitab fikih itu banyak penjelasannya. Jangan sampai kita sujud di atas pakaian, jangan. Apa itu yang disebut pakaian? Yaitu adalah sesuatu yang melekat di badan kita. Misalnya pakai sorban, ya, sorban begini. Tiba-tiba ketika kita sujud, sorban itu jatuh ke bawah, ngulur ke bawah. Kita sujud di atasnya, yang ini masih nempel, maka kagak sah sujud kita. Kenapa? Maka itu masih terhukum sujud di atas pakaian. Nah, solusinya gimana? Kalau misalnya udah ketempelan begitu, buru-buru pegang, tarik, copotin, biar dia tidak nempel. Jadi hukumnya hukum sejadah. Ya. Jadi hukum sejadah kalau dilepas. Asik ya fikihnya ya. Ketika dia nempel jadi hukum pakaian, ketika dia terlepas sudah bukan lagi jadi pakaian. Gitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua kepada jalan-jalan yang diridhoinya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.